Mhm. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Tata Simpur Jaya. Video kali ini saya akan sharing kembali kegiatan saya di warung sembako ya. Ini alhamdulillah teman-teman, telur saya laris banget. Biarpun harganya kemarin lumayan ya, tapi hari ini ada penurunan lagi harga endognya teman-teman ya. Kita tatain lagi endognya ya. Ini barusan dianterin lagi endognya teman-teman. Kemarin kita dapat harga 427. Untuk hari ini kita dapat harga 415.000 ya. Alhamdulillah ada penurunan sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan turun lagi, lebih banyak lagi turunnya ya teman-teman, biar lebih terjangkau lagi harganya. Saya mau buka tapi nggak ada gunting. Utek-utekan heula ya. Alhamdulillah teman-teman, harga telur hari ini sudah mulai turun harganya, dan mudah-mudahan ke depannya lagi lebih murah lagi harganya, lebih terjangkau lagi harganya ya. Karena telur ini merupakan salah satu kebutuhan pokok kita di rumah ya teman-teman. Terutama kita para ibu-ibu rumah tangga untuk menu sehari-hari ya. Ini telur ini sangat mudah sekali mengolahnya ya teman-teman. Kita bisa olah dengan berbagai macam menu ya, berbagai varian telur kita sangat mudah banget ya, sangat variatif sekali. Untuk membuat kue juga bisa, membuat roti, membuat puding dan lain-lain lagi ya. Banyak sekali kegunaan telur ya. Manfaat telur ini selain untuk dimasak, juga bisa dibuat cemilan-cemilan 10 ataupun makanan untuk caneten gitu ya. Aduh, naon ya bahasanya ya, caneten, cemilan lah pokoknya seperti itu ya teman-teman ya. Itu hiburan aja ya, supaya tersenyum teman-teman. Jadi ada canetennya di rumah ya, kita bisa mengolahnya dengan bahan olahan dari telur. Untuk saat ini di warung sembako saya menjual telur dengan harga 30.000 per kilonya. Untuk setengah kilo saya masih di 16.000 dan seperempatnya masih 8 ribuan ya teman-teman. Untuk satu butir masih di 2.500, tapi yang besar ya. Kalau yang kecil 2.000 aja. Mungkin di antara teman-teman ada yang menonton yang mungkin juga baru memulai usaha warung sembako ya, terus bingung dengan harga jual telur ya, seperti itu teman-teman. Ataupun teman-teman bisa mengambil keuntungan dari harga modalnya, misalnya modalnya 28.000, teman-teman bisa jual 29.000 seperti itu. Dari sekilonya itu kita mengambil keuntungan 1.000 rupiah. Dan kalau saya tuh nggak tentu ya teman-teman, kadang 1.500, kadang 2.000, kadang 1.000 juga, tergantung modalnya teman-teman ya. Dan tergantung juga harga jual di wilayah saya ini. Mungkin teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan harga-harga di lingkungannya. Pasarannya harga telur itu berapa ya, telur ayam itu harganya berapa di daerah teman-teman, seperti itu. Nah untuk di wilayah saya di sini ya masih banyak yang menjual harga 30 ribuan. Jadi saya pun mengikuti harga pasaran di lingkungan saya ini teman-teman. Ataupun jika saya ada yang membeli banyak ya, saya kasih juga kurangin harganya ya, dikurangin harganya ataupun di diskon gitu. Misalnya membeli 3 kilo, membeli 5 kilo, saya kurangin jadi 29 ataupun 28.500 teman-teman, seperti itu ya. Ataupun kita jual sepandai-pandai kita lah. Namanya orang jualan itu kan harus punya strategi tersendiri ya, harus punya cara-cara, punya trik-trik untuk jualan ya. Bagaimana caranya supaya barang kita itu cepat lakunya, bagaimana caranya agar pelanggan pun tidak merasa dirugikan berbelanja di kita, seperti itu ya, dan merasa tidak kemahalan berbelanja di kita. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan keinginan pembeli, keinginan pelanggan gitu ya teman-teman. Dan untuk harga telur ini biasanya kita menyesuaikan dengan harga di pasaran ya teman-teman. Jadi menjualnya pun tidak bisa kemahalan ya. Kalau kemahalan sedikit pasti lambat lakunya teman-teman. Terlebih ini telur itu cepat rusak ya teman-teman, tidak bisa bertahan lama, tidak bisa sampai bulanan gitu. Ini harus secepatnya laku teman-teman ya. Ya paling lama itu 3 minggu ya. Untuk telur di saya ini paling lama 3 minggu gitu tahannya. Dan untuk telur-telur yang mungkin kualitasnya kurang bagus ya bisa juga cepat rusak teman-teman ya. Untuk memilih telur yang bagus biasanya di sini
berkulit kecoklatan ataupun kemerahan sedikit gitu ya. Jangan pilih yang kulitnya putih karena itu akan cepat sekali rusaknya ya. Bisa juga retak-retak gitu ataupun sangat tipis sekali kulitnya ya. Jadi tidak tahan lama ya teman-teman. Jadi saya memilih telur yang agak kemerah-merahan ataupun kecoklatan gitu kulitnya, itu lebih tebal kulitnya dan biarpun kesenggol dikit tidak mudah pecah teman-teman. Untuk telur alhamdulillah kita sudah punya langganan ya teman-teman. Misalnya orang yang membutuhkan telur itu biasanya yang membeli banyak itu tukang nasi uduk ya, terus juga ada apa namanya yang berjualan lagi ya. Kalau berjualan lagi saya kasih lebih murah lagi harganya ya teman-teman, karena mereka pun untuk dijual lagi ya teman-teman, seperti itu. Kita hanya mengambil Rp1.000 paling banyak ya keuntungan dari harga telur ini jika untuk yang dijual lagi ya. Bagaimana di tempat teman-teman, harga telur sudah mulai turun juga kah? Sama mungkin ya teman-teman. Biasanya hampir merata sih kalau menurun ya, kecuali naik ya teman-teman. Kalau naik tuh kadang-kadang di satu wilayah tuh masih sedikit murah harganya ya, beda sama di tempat saya di sini. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru merintis usaha sama seperti saya, tetap semangat usahanya ya, semoga laris manis dan tambah berkah juga. Saya pun di sini masih merintis teman-teman, usaha kecil-kecilan saya di rumah, usaha warung sembako rumahan saya ini alhamdulillah ya sudah berjalan hampir 1 bulanan teman-teman ya, 1 bulan kurang sedikit ya kurang beberapa hari lagi 1 bulan penuh ya. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih lancar, lebih ramai lagi pembelinya ya. Kita pun ya selalu berharap seperti itu teman-teman. Dan yang terpenting kita pengelolanya harus lebih semangat lagi dalam mengelola usaha ini. Apalagi ini warung baru ya teman-teman, harus kita benar-benar mengurus ya, mengurus seperti apa ya, mengurus itu seperti mengelola ya, seperti itu teman-teman ya, mengelola usaha baru di rumah ya. Dan ini sebagai kesibukan saya lagi yang kedua ya teman-teman. Di samping saya mengurus juga mengelola warung sembako yang lama, juga di sini saya harus bisa mengelola warung sembako yang kedua ini. Nah, untuk di warung pertama itu saya biasanya bangun lebih pagi lagi teman-teman ya. Seperti biasa kita buka warung itu jam 6 pagi ya. Terkadang kalau lagi pas gesit ya kita lebih pagi lagi teman-teman ya, tapi keseringan sih saya jam 6 pagi ya baru bukanya. Dan di rumah itu saya sesempatnya teman-teman ya, setelah di warung yang lama ada yang menggantikan Pak suami ataupun anak bujang saya, selanjutnya saya pulang ke rumah dan membuka warung saya yang baru teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk kenapa saya memilih buka lebih awal di warung lama ya, karena di warung lama itu sudah banyak langganannya ya, sudah terbiasa lah seperti itu ya. Untuk di warung baru ini juga kita belum komplit banget barang-barangnya, jadi saya memilih membuka warung lebih pagi itu yang warung lama gitu teman-teman ya. Dan untuk harga-harga saya sesuaikan aja di harga di warung lama ya, sesuai dengan harga di warung lama, karena ini juga apa namanya ya, tidak ada istilah banting harga ataupun memancing pelanggan dengan menurunkan harga barang yang saya jual ini ya. Saya tidak begitu ya teman-teman, saya jual normal seperti harga-harga di warung lama gitu. Sebenarnya saya juga mau memancing pelanggan seperti menjual harga lebih murah ya, namun saya tuh nggak enak sama langganan-langganan yang sudah terbiasa berbelanja ke warung lama saya teman-teman ya. Jadi kita saling apa namanya ya, saling menjaga aja. Jadi saya pun tidak mau ya, apalagi depan warung saya ini ada warung baru lagi ya. Jadi saya tuh serba salah teman-teman ya. Banyak banget persaingan ya. Seperti itu ya, sama-sama ingin mempunyai usaha di rumah ya. Saya pun hanya jual seperti biasa ya, menjual barang itu seperti di warung lama saya. Jadi saya itu tidak ada promosi apa-apa ya di warung baru saya ini. Saya menjual barang dengan harga normal ya, seperti itu. Dan kita pun saling menghargai ya sesama pedagang sembako ya. Di sini ada warung baru tuh ada 2 teman-teman ya, depan warung saya yang baru itu ada 2 warung lagi yang baru buka juga. Jadi ya kita mengimbangi aja teman-teman ya. Kita bagi-bagi rezeki biar sama-sama usaha di rumah ya. Kita pun sama juga ya teman-teman, ingin mempunyai penghasilan di rumah, dan mereka pun sama seperti saya juga teman-teman. Kita saling menghormati aja, saling menghargai satu sama lain.
Dan ya namanya usaha itu di mana-mana pasti ada persaingan ya, tapi persaingannya secara sehat, secara normal gitu teman-teman ya. Jangan sampai merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain seperti itu. Selanjutnya saya juga akan sharing lagi ini omset saya per hari berapa teman-teman ya di warung baru saya. Sekaligus saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang ingin tahu perkembangan warung sembako saya yang baru teman-teman ya. Dan mereka pun mungkin ingin tahu seperti apa sih warung baru saya. Sementara saya sudah terbiasa berjualan warung sembako dan jarak warungnya itu tidak terlalu jauh dari warung sembako saya yang lama teman-teman ya. Dan saya akan sharing juga di sini pendapatan saya sehari-hari berapa teman-teman ya. Ini mohon maaf teman-teman ya, bukan saya ria atau apa, ini hanya memotivasi untuk teman-teman yang memang sesama warung sembako pemula seperti saya di sini teman-teman ya. Kita tuh tidak boleh down, tidak boleh pesimis ya dengan kenyataan hari-hari kita di warung sembako ya. Namanya usaha itu kita harus merangkak dari awal, dari nol teman-teman ya, untuk mencapai kesuksesan ya. Yang intinya itu kita harus tetap semangat, harus tetap lebih berkembang lagi mengelola usaha ini ya. Dan kita harus cari trik-triknya, harus cari juga tip-tipnya seperti apa aja ya, supaya kita mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi ya. Dan sukses juga warung kita ini semakin berkembang dan semakin berkah juga tentunya. Nah ini teman-teman saya akan sharing di sini omset saya dari mulai awal buka warung sembako baru dan sampai hari ini teman-teman. Untuk hari pertama saya buka warung sembako itu tanggal 19 Juli 2023 ya, atau bertepatan di tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah ya. Laris saya itu pertama kali larisnya itu 280 ribuan teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, warung baru tuh larisnya segitu. Dan waktunya itu bukanya dari jam 6 ya, dari jam 6 pagi ya, sesempatnya kita ya, karena kita tuh sambil mondar-mandir ke warung, kadang tutup zuhur, kadang tutup asar, kadang tutup maghrib gitu ya, nggak fokus seharian full ya teman-teman, karena kita juga masih sayang banget ya warung lama ditinggalin gitu ya, masih berpikiran seperti itu. Dan kita fokusnya ke warung lama aja ya, warung baru itu sekedar aja pas saya di rumah saya buka gitu teman-teman ya. Jadi kita mendapatkan omset hari pertama itu 280 ribuan. Lalu hari Kamis, hari kedua kita buka warung sembako ya, saya larisnya itu 500 ribu teman-teman ya. Kita berbelanja hari itu, pertama kali saya belanja dari sales rokok ya, rokok aroma teman-teman ya, saya belanja 248 ribu. Saya juga membeli melengkapi barang saya di warung sembako, belum ada celengan, belum ada bola gitu, karena suka ada yang nyariin ya teman-teman. Banyak anak-anak di sini yang suka nyari bola gitu. Jadi saya sediakan juga di sini, saya membeli bola plastik gitu. Jadi saya waktu itu hari kedua saya berbelanja bola dan rokok aroma ya. Dan juga saya membeli plastik ya, plastik kantong kresek 85 ribu ya. Jadi hari itu saya belanja 443 ribu. Selanjutnya hari Jumatnya kita larisnya itu 550 ribu. Ada peningkatan 50 ribu teman-teman ya dari hari kemarin ya. Karena hari kedua kita mendapatkan omset itu 500 ribu. Dan hari ketiganya 550 ribu. Dan selanjutnya hari Sabtu, hari keempat ya, hari keempat kita mendapatkan omset itu 700 ribu teman-teman. Ada peningkatan 150 ribuan ya. Kita juga membeli cuka dan kopi Torabika ya, menambahkan stok yang ada di sini. Selanjutnya saya juga membeli apa lagi tuh, cuka lagi ya teman-teman, cuka 2 macam gitu. Dan selanjutnya hari Minggunya, hari kelima ya teman-teman. Selanjutnya di hari kelima, di hari Minggu ya teman-teman, tanggal 23 bulan 7 2023, hari kelima saya mendapatkan omset 900 ribuan ya. Kita belanja telur waktu itu masih di satu ikatnya 457 ribu ya. Jadi saya itu alhamdulillah teman-teman, hari kelima sudah ada peningkatan omset 900 ribuan gitu ya. Selanjutnya hari Seninnya itu kita turun lagi omset kita 800 ribu ya, jadinya seperti itu teman-teman ya. Untuk hari Selasanya kita mendapatkan omset itu turun lagi teman-teman 650 ribu. Dan hari Rabu kita mendapatkan lagi omsetnya itu 600 ribuan.
Hari Kamisnya itu juga sama 600.000. Untuk hari Jumatnya kita mendapatkan 650.000, yaitu di minggu pertama teman-teman ya. Lalu ada juga hari Sabtunya kita mendapatkan omset lagi 800.000 ya, ada kenaikan lagi 200.000. Ada juga hari Minggunya ini saya mendapatkan lagi 800 ribuan gitu ya. Ini untuk hari Senin minggu depannya kita mendapatkan lagi 600.000 teman-teman omsetnya ya. Dan hari Selasanya kita turun tuh 400.000 teman-teman ya. Untuk hari Rabu di minggu kedua kita mendapatkan omset itu 700.000 ya teman-teman. Ini omset itu menurut saya naik turun karena saya tidak fokus di warung sembako dan memang bukanya siang terus teman-teman ya. Sesempatnya saya pulang dari warung yang lama ya, baru kita buka di warung. Dan waktu itu ada pengerjaan juga ini membuat pintu pagar di depan warung ini ya. Jadi warungnya itu tidak dibuka teman-teman ya, dan buka doang tapi tidak dijual barangnya karena saya tuh fokus di warung yang lama dan Pak suami pun sibuk dengan keperluan lain teman-teman ya. Jadi ini menurut saya omset naik turun itu karena saya yang salah juga, tidak fokus buka warungnya, tidak pasti tutup bukanya, dan memang kita ada kendala waktu itu membuat pagar, jadi saya tidak buka warungnya ya teman-teman. Hanya ada tukang saja di rumah, jadi barang-barang saya itu tidak dijualnya ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk sekarang ini sudah selesai pengerjaan pagarnya ya, kita pun berjualan setiap hari ya, namun omsetnya tidak tentu teman-teman ya, belum tentu setiap hari dapatnya segitu ya. Ini saya kadang-kadang dapat 900.000, kadang-kadang 800.000, kadang-kadang juga 1 jutaan gitu ya per harinya. Belum stabil omsetnya teman-teman ya. Namanya rezeki ya, kita harus sadar itu teman-teman ya. Mungkin biarpun kita banyak pohonnya namun tidak berbuah lebat semuanya ya teman-teman, seperti itu ya. Kita harus introspeksi diri juga ya, banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam kita mengelola usaha ini teman-teman ya. Kita harusnya fokus di warung ya, buka lebih pagi, tutupnya lebih lama lagi, lebih malam lagi, seperti itu. Dan ini saya hanya sesempatnya saya di rumah ya, karena kita sambil mondar-mandir ke warung lama gitu teman-teman. Nah itulah ya teman-teman, mungkin di antara teman-teman yang sudah saya jawab pertanyaan-pertanyaan di sini ya, semoga menjadi inspirasi ataupun hanya sekedar ingin tahu teman-teman semuanya berapa sih omset per hari warung baru gitu ya, warung pemula. Tidak semua sama sih teman-teman, namanya warung itu kadang-kadang kan kita jauh ke pesaing gitu ya, jauh ke persaingan, terusnya kita pun fokus dalam berjualan, pasti lebih banyak lagi omset yang kita dapatkan. Ini karena saya tidak fokus di warung ya, karena saya masih mengelola warung lama, masih mondar-mandir gitu, dan ya ini dapatnya segitu teman-teman. Tapi ini menurut saya alhamdulillah ya, karena ini di rumah jadi ada penghasilan lagi sekarang ya teman-teman. Rumah saya ini jadi dapat penghasilan di rumah juga, dan kita pun tetap berjualan di warung lama, seperti itu. Kita bagi-bagi waktu, kita atur-atur waktu ya. Kalau saya sempat ya buka di rumah gitu, kalau tidak ya udahlah tutup dulu deh. Daripada di sana tutup warung lama ya, mendingan kita tutup yang di rumah dulu teman-teman ya. Kita lebih fokus ke warung lama dulu teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, lika-liku membuka usaha warung sembako baru di rumah ya. Ini usaha saya teman-teman, usaha rumahan saya yang saya baru rintis juga nih teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi, lebih banyak lagi pelanggannya ya, dan kita pun bisa lebih fokus lagi berjualannya teman-teman ya. Dan ini menurut saya alhamdulillah segini juga udah bersyukur banget teman-teman ya, karena kita sadar diri juga di sini banyak banget persaingan usaha dan tidak mudah juga merintis usaha baru itu teman-teman ya. Biarpun kita sudah terbiasa berjualan ya, namanya usaha itu ya butuh perjuangan, butuh proses untuk menjadi sukses, seperti itu ya. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan lebih lancar, lebih berkah lagi usaha saya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman yang mungkin ingin membuka usaha di rumah, usaha warung sembako, semoga segera terwujud, segera tercapai. Dan begitulah ya teman-teman, kita nikmati perjuangan kita dalam mengelola usaha ini ya. Kita fokus pada usaha kita, jangan hiraukan omongan kiri kanan ya. Kita harus tebal kuping teman-teman ya, mau ngomong apapun orang lain biarkan saja, yang penting kita tidak merugikan mereka teman-teman. Itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil ataupun dipraktekkan
sampaikan ya. Terima kasih semuanya sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersabar dalam mengelola usaha ya. Semoga laris manis Tanjung Kimpul tentunya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.